Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI periode 2023-2028. Baru 2 hari bergabung, Kaesang Pangarep langsung resmi jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023 sampai 2028 menggantikan Giring Ganesa. Ya privilege selalu ada, gitu aja. Kaesang juga mengungkap alasannya terjun ke dunia politik karena sosok Jokowi dan tak menampik adanya hak istimewa sebagai seorang putra presiden. Masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. PSI sendiri optimis dengan kehadiran Kaesang mampu membawa partai ini lolos parliamentary threshold 2024. Mas Kaesang kan juga orang yang ngikutin politik ya, sehingga dia tahu persis anak-anak PSI itu seperti apa, suasana di dalam PSI seperti apa, isu-isu yang kami perjuangkan itu apa, begitu kan. Lama-lama ya ketemu titik temu, dan kami percaya bahwa kalau Mas Kaesang ikut juga dalam perjuangan ini, maka akan menjadi tambahan energi baru mengantarkan PSI kali ini bisa sampai ke Senayan gitu. Kaesang berkuliah di Singapore University of Social Science, mengambil jurusan marketing dengan peminatan komunikasi. Kaesang tercatat memiliki berbagai bisnis, mulai dari kuliner hingga platform investasi saham. Kaesang juga memiliki 40% saham klub sepak bola Persis Solo dan duduk sebagai direktur. Namun peneliti Selios menyebut jago berbisnis tidak menjanjikan seseorang lihai berpolitik. Menjadi putra pejabat negara menjadikan Kaesang sebagai anggota tercepat yang menjadi ketua umum parpol. Kaesang juga jadi ketua umum partai termuda di Indonesia. Selain Kaesang, sejumlah anak pejabat lainnya juga mengikuti jejak karir orang tuanya dengan terjun ke politik. Agus Harimurti Yudhoyono, anak pertama Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 15 Maret 2020 didaulat untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020 sampai 2025 menggantikan SBY. Jelas saya menangkap sebuah semangat dari para kader sekalian yang juga memiliki harapan untuk bisa sama-sama bekerja, membangkitkan dan juga membawa kembali Partai Demokrat ke kejayaannya 5 tahun mendatang. AHY lulus dari Akmil dengan predikat terbaik pada tahun 2000 dan meraih bintang Adi Makayasa. Dalam pendidikan tinggi formalnya, AHY memiliki 3 gelar master. AHY mendapat predikat summa cum laude dari US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas. Dalam karir militer, AHY pernah bertugas di misi perdamaian Libanon. Pada September 2016, AHY memutuskan mengundurkan diri dari militer dengan jabatan terakhir sebagai Mayor Infanteri. Angela Herliani Tanu Sudibyo, putri sulung Ketua Umum Partai Perindo sekaligus konglomerat media Hari Tanu Sudibyo. Angela mengawali karir di pemerintahan sejak 25 Oktober 2019 menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Angela menjadi Wakil Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju dalam usia 32 tahun. Our founding fathers built Indonesia based on the unity in diversity principle, which has become our identity. And we believe that the creative economy, the creative industry, plays an essential role in amplifying this message to the nation and to the rest of the world. Selain menjadi wamen,
perempuan yang lahir di Ottawa, Kanada pada 23 April 1987 ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Digital dan Ekonomi Kreatif Partai Perindo. Sebelum terjun ke politik, Angela berkarir di industri media dengan mendirikan majalah dan mengemban jabatan di perusahaan media milik ayahnya. Angela menyelesaikan pendidikan sarjana dengan gelar Bachelor of Arts in Communication, jurusan Media Arts and Production, di University of Technology Sydney pada tahun 2008. Angela juga memiliki gelar Master of Commerce dalam bidang keuangan yang diperolehnya dari University of New South Wales Australian School of Business pada tahun 2010. Putri Zulkifli Hasan maju sebagai calon anggota DPR RI dari PAN untuk Dapil Lampung. Putri sulung Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga menjabat Wakil Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional. Perempuan yang lahir pada 13 Mei 1988 ini merupakan lulusan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Putri melanjutkan studi master di Australian National University, Canberra. Setelah meraih gelar magister, Putri juga mengambil jenjang diploma di bidang Montessori Education for Early Childhood. Putri mengelola jaringan usaha di bidang Women and Children yang membawahi beberapa unit usaha, antara lain sekolah, gimnastik akademi, klinik tumbuh kembang anak, hingga klinik kecantikan. Gue tuh dipesenin, Gi, kalau kita tuh mau berpolitik tuh tujuannya tuh buat mengabdi istilahnya. Jadi jangan sampai kita salah tujuan terus ngarepin misalnya pengen nyari duit gitu-gitu loh. Jadi kita harus settle dulu. Nah, makanya lu baru mau gue bisnis dulu. Insya Allah sekarang alhamdulillah udah settle gitu, udah bisa ditinggal lah gitu. Jadi baru gue pengen ya mengabdi sama tujuannya ibu dan anak gitu. Karena banyak banget yang belum dan harus diperjuangkan. Putri dan adiknya Zita Anjani memberikan perhatian kepada pendidikan Indonesia dengan mendirikan sekolah gratis. Sidang MPR dan hadirin yang terhormat, kami ingin mengingatkan kepada saudara-saudara anggota MPR bahwa besok perempuan kelahiran 22 Mei 1996 ini menjadi anggota Dewan Termuda. Hillary merupakan putri tunggal dari Bupati Kepulauan Talaut, Ellie Engelbert Lasut. Sementara ibunya, Mendiang Teli Canggulung, pernah menjabat sebagai Bupati Minahasa Tenggara. Hillary melanjutkan studi S2 di Universitas Washington School of Law, jurusan Hukum Internasional dan lulus pada 2019. Pada Agustus kemarin, Hillary mendapatkan gelar doktor dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Hillary juga meraih rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai anggota DPR perempuan dengan gelar doktor hukum termuda, yaitu di usia 27 tahun. Beberapa anak pejabat memilih tak mengikuti jejak orang tuanya. Putra tunggal Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, Didit Hedi Prasetyo, merupakan seorang desainer yang namanya dikenal di kancah internasional. Sherina Munaf memilih untuk tetap berkarir di dunia hiburan, meski sang ayah Triawan Munaf pada 2015 silam pernah menjabat sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Ayah Ralin Syah, Rahmat Syah, dikenal sebagai pengusaha, diplomat, serta politisi yang pernah menjabat sebagai anggota DPR MPR RI. Nirina Zubir merupakan anak seorang diplomat. Namun, Nirina lebih memilih karir di dunia entertainment sebagai aktris dan pembawa acara.